dan meninggalkan orang tua dan mendapat orang tua yang baru juga di sini. Antum meninggalkan keluarga, abang, kakak, adik, dan antum mendapati juga di sini abang dan kakak adik yang baru. Jadi pesan Bapak, pandai-pandailah dengan mereka, raih hati mereka, berhubungan baiklah. Karena dengan berhubungan baik antum dengan abang-abang kelas antum, bisa jadi itu sebab mereka mau mencurahkan ilmu-ilmunya kepada antum, mau mengajarkan ilmunya kepada antum. Yang ketiga, jagalah nama baik pondok pesantren kita. Jagalah nama baik dimanapun antum berada, jagalah nama baik pondok pesantren kita. Jadi apapun yang antum ingin lakukan, ingat, saya ini santri Baitul Salam, saya sudah belajar agama. Kan di luaran ini kan tempatnya terlalu terbuka ini pondok pesantren. Bisa jadi antum kemana-mana, berkeliaran ke sana ke sini. Walaupun lah antum jajan ke sana ke sini, cuman Bapak pesan satu, jagalah nama baik pondok, apapun itu caranya. Mungkin itu sedikit untuk nasihat dan itu juga perkembangan dalam bertanggung jawab atas mahasiswa ini. Ya. Dan satu lagi mungkin ini yang tak kalah pentingnya, kita sedang dalam pembangunan masjid dan juga ma'had juga akan kita lanjutkan pembangunannya. Kami memohon kepada Bapak, Ibu dan santri-santri juga seluruh yang terlibat di sini, marilah kita sama-sama mendoakan semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita melanjutkan pembangunan, dan semoga ini menjadi sebab-sebab di mana banyaknya ilmu-ilmu dan keberkahan Allah turunkan di tempat kita. Mungkin itu sedikit yang bisa Ana sampaikan. Mungkin Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terilah duduk aja kan. Kita duduk. Sikat sama. Ayo. Syukuran wa jazakumullahu khairan kepada Tak tahu kan disampaikan ada. yang telah memberikan kata sambutan dan nasihatnya kepada kita. Semoga kita bisa, semoga nasihat yang diberikan Bapak kita tadi bisa bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan bersama-sama. Acara selanjutnya, nasihat singkat yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Huzaifah Abu Abdillah hafizahullah ta'ala selaku mudir Ma'had Baitul Salam Bukit Turun. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin wal muslimah wal abna'i fillah. Sebelumnya tidak lupa kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. yakni nikmat yang tidak semua manusia mendapatkannya, yakni nikmatut ta'ah, nikmat berupa Allah memberikan taufik kepada kita untuk taat kepada Allah dan menjalankan sebab-sebab supaya kita senantiasa taat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini dengan acara yang mulia, yakni menyerahkan
pengasuhan anak-anak kita sebagai generasi ke depan dari kaum muslimin untuk dididik di Ma'had Baitus Salam yang tercinta ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya akan membagi menjadi 3 hal. Satu hal yang disampaikan kepada pengurus, panitia dan segenap donatur. Demikian juga kepada para wali dan kepada anak-anak didik kita dan calon anak didik kita ke depannya. Yang pertama, kepada para pengurus, donatur, sesuatu yang pantas untuk diperhatikan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaskurullaha lima lam yaskurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia yang menjadi sebab sampainya nikmat tersebut kepada kita. Maka walhamdulillah di pondok ini semua biaya pendidikan gratis. Sebenarnya nggak ada yang gratis, tapi dibayar orang. Kalau gratis nggak akan bisa. Dari mana kita membiayai operasional pondok yang tercinta ini? Maka saya memohon dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekokohan, as-sabat, kemudahan, keberkahan bagi segenap pengurus, juga para donatur dan setiap pihak yang ikut ambil bagian di dalam amal baik ini. Semoga mereka seluruhnya masuk di dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin." Orang yang mengupayakan, mengusahakan penghidupan atau mencukupi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin. Kalau dengar janda kenapa senyum? Maksudnya mengurus janda, kita ringankan anak-anaknya, difasilitasi dididik Ma'had tercinta ini. Demikian juga orang-orang yang memiliki kelemahan, miskin. Bukan kita menganggap memiskin-miskinkan antum, tidak. Barangkali di antara antum keumumannya berada dalam keadaan kesulitan. Dari mana Ustadz tahu? Iya, karena ada surat keterangan RT dan kelurahan. Ketika mereka mengupayakan hal ini, membantu, apa kata Nabi? Keutamaannya kal mujahidi fi sabilillah, pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Itu menunjukkan pendidikan atau mengupayakan penghidupan bagi orang yang dalam keadaan berkekurangan, maka itu termasuk jihad walaupun tidak dengan pedang, tapi pahalanya sama. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Kata Abu Hurairah, wa ahsibuhu qol, dan aku menyangka bahkan Nabi tambahkan, kal qaimil ladzi la yaftur, seperti orang yang sholat malam terus tanpa futur, tanpa jenuh, tanpa lelah, sehingga dia bisa menghidupkan dari awal malam sampai akhirnya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, wa qasaimil ladzi la yuftir, bahkan seperti orang yang berpuasa terus sepanjang tahun tanpa berhenti. Maka seharusnya ketika kita barangkali sebagian nikmat dunia kita berkurang karena tergabung sebagai donatur atau pengurus di Ma'had Baitus Salam, itu layak untuk disyukuri. Kenapa? Gantinya maka nggak bisa dibandingkan dengan seluruh isi dunia dan seisinya sekalipun. Bahkan kita mengajak walaupun dengan kemampuan semampunya. Walaupun status pondok kita gratis, bukan berarti kita tidak menutup pintu untuk saling bekerja sama dengan menerima sedekah. Kalau pas Allah berikan kelebihan, atau memang Allah berikan, amanahkan kepada kita harta, sisihkan sedikit untuk membantu. Nah, yang kedua, kepada para wali. Saya sebagai guru atau calon guru mengapresiasi
semangat para wali untuk menitipkan anak-anaknya di Ma'had Baitul Salam. Semoga sebagaimana yang dinasihatkan ketua tadi, niatnya bukan karena ingin cari gratisan. Kalau sekedar ingin cari gratisan, betapa rendahnya seleranya. Untuk anak kok cuma dicarikan gratisan. Carilah pendidikan itu yang berkualitas, bukan yang gratis. Kalau ada yang gratis berkualitas, kenapa tidak? Tapi niatkan baik-baik. Kita memasukkan anak ke pesantren itu untuk menjadikan anak-anak kita anak yang terbaik, generasi yang terbaik. Ada sebuah kisah yang dibacakan setahun yang lalu ketika menerima murid, kita ulang kembali pada waktu sekarang. Ketika Imam Muqatil memberi nasihat kepada Al-Mansur, salah seorang khalifah dari khalifah Bani Abbasiyah. Dia bercerita, dulu Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang soleh, masyhur, terkenal. Ketika beliau meninggal, itu meninggalkan 11 orang anak. Bersamaan dengan itu beliau meninggalkan 18 dinar. Kemudian beliau dikafani dan dibelanjakan segala sesuatu untuk mengurus jenazahnya, sehingga menghabiskan uang 5 dinar. Kemudian dibelikan tanah untuk pemakaman beliau, itu 4 dinar. Berarti berkurang dari 11 dinar berkurang 9 dinar. Tersisa berapa? Gak bisa berhitung itu. 18 dikurangi 5 dikurangi lagi 4, 9. Seluruhnya 18 dinar dikurangi 5 dinar untuk apa? Untuk penyelenggaraan jenazahnya, untuk kafannya dan lainnya. Kemudian dibelikan tanah 4 dinar, maka dikurangi 9. 18 dikurangi 9. 9 dinar ini dibagi ber-11. Kalau dibagi rata 1 dinar saja nggak cukup. Ini Amirul Mukminin, presiden kalau zaman sekarang, hanya mampu memberikan keturunannya, peninggalan untuk keturunannya nggak sampai 1 dinar. Itu sudah dihitung seluruh dari asetnya, baik rumah, tanah dan semisalnya. Kemudian khalifah setelahnya berjarak 1 generasi, Hisam bin Abdul Malik bin Marwan. Sama, ketika dia meninggal ternyata dia juga meninggalkan 11 anak. Bedanya, untuk 11 anak ini dia meninggalkan 1 juta dinar. Berapa satu anak dapatnya? Banyaklah, Ustadz ngasih ngitungnya yang sulit-sulit. Ya pokoknya banyak. Apa kata Muqatil? Di kemudian hari, maka sungguh aku mendapati anaknya Umar bin Abdul Aziz ketika dia mensedekahkan 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah. Bersamaan dengan waktu tersebut, aku melihat salah satu anak dari anak-anaknya Hisham dalam keadaan meminta-minta di pasar-pasar kaum muslimin, jadi pengemis. Padahal modal awalnya banyak, diberikan warisan yang banyak. Warisan yang banyak tidak menjamin masa depan anak itu baik. Sedikitnya warisan juga tidak menjamin anak ini akan hidup sengsara. Kadang sebagian wali murid, tapi bukan yang di sini, yang di sana-sana, itu berpikiran kalau kita meninggal kemudian bisa meninggalkan harta yang banyak, seakan-akan masa depan anak kita cerah. Kalau meninggalkan warisan yang sedikit, masa depan anak kita suram, sampai meragukan jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam surah An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida." Maka hendaknya orang-orang yang merasa takut kalau sepeninggalnya dia meninggalkan generasi yang lemah ekonominya, artinya takut anaknya itu nanti miskin,
atau lemah ya fisiknya karena dia bukan orang yang cekatan di dalam bekerja, atau lemah akalnya artinya kurang cerdas, lebih-lebih kalau lemah agamanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyattaqullah, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberi jaminan. Bagaimana di antara dia bertakwa? Ini dia. Menyerahkan pendidikan anak-anaknya di jalan dari jalan-jalan ketakwaan. Wal yaqulu qaulan sadida, dan dia bantu dengan berbicara dengan ucapan yang lurus. Upayakan ketika kita bermuamalah itu berbicara dengan ucapan yang jujur. Jangan sampai karena kita menginginkan fasilitas tertentu kemudian kita berdusta hanya untuk mendapatkan bantuan, barang gratis dan semisalnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz sebelum meninggalnya pernah ditanya, apa yang akan kamu wariskan kepada anak-anakmu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Aku tinggalkan kepada mereka ketakwaan. Kalau mereka soleh, maka pasti Allah tidak akan menelantarkan mereka. Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Tapi kalau ternyata mereka tidak seperti itu, artinya mereka tidak soleh, bukan tidak bernama soleh, artinya mereka tidak soleh, maka aku tidak akan membantu sedikit pun dengan peninggalanku, fasilitas dariku untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan niat yang utama mengirimkan atau meletakkan anak kita di mahat kita tercinta ini supaya mereka menjadi generasi soleh, generasi terbaik, dibantu dengan doa. Adapun untuk anak-anak kita tercinta, ahlan wa sahlan wa marhaban, antum di antara Taib. Untuk anak-anak kita, antum di antara calon generasi muda yang sangat diharapkan untuk memanggul beban yang berat, meneruskan estafet dakwah dan perjuangan untuk membangun generasi kaum muslimin yang handal. Maka jangan kemudian bermalas-malasan atau bahkan banyak tidur, banyak makan, sekedar menikmati fasilitas gratis. Bukan. Antum dibiayai di sini oleh kaum muslimin untuk menjadi dai. Maka di antara yang dipersyaratkan untuk menjadi santri Baitus Salam harus 6 tahun. Kalau ada yang lebih baik kita persilahkan sebelum 6 tahun, tapi asalnya di sini 6 tahun tambah 1 tahun mengabdi. Kenapa? Karena diharapkan ketika antum keluar dari mahat ini, antum layak dan mumpuni untuk berdakwah. Apa harus menjadi dai? Tidak. Seandainya di antara antum ada yang menjadi dokter, menjadi guru, atau menjadi, walaupun itu sekedar menjadi buruh, maka antum ketika menjalani profesi antum tetap mampu mendakwai manusia yang lain. Tidak harus menjadi ustadz untuk berdakwah. Kenapa? Antum sudah cukup bekal untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa antum tidak ingin sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan." Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan dia beramal soleh. Artinya walaupun ini pertanyaan, pada hakikatnya ini adalah pernyataan. Tidak ada ucapan yang lebih baik dibandingkan orang yang berdakwah kepada Allah. Maka bersemangatlah. Kaum muslimin sedang menunggu dari kiprahnya antum, dari jasa-jasanya antum, amalan-amalan antum, dan pendidikan-pendidikan antum, apa yang telah antum pelajari selama di Mahat Baitus Salam. Insya Allah kalau mau
ditambahkan apa yang akan kita pelajari, bagaimana caranya, insyaallah akan ditambahkan oleh guru kita, ustadz kita, Al-Ustadz Edi Salman hafizahullahu ta'ala. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau terlalu banyak, Ustadz tahu, antum biasanya kalau terlalu banyak ngantuk. Kenapa? Karena Imam Zuhri mengatakan wa intolad dars fa syaitanu lahun nasib. Kalau pelajaran itu panjang, syaitan itu justru punya bagian. Karpet yang disediakan panitia yang empuk ini terasa panas kalau diduduki. Bulu mata kita yang kecil, ringan, walaupun sudah diangkat tinggi-tinggi, turun lagi. Lebih berat mengangkatnya dibandingkan beras 20 kilo. Pemandangan yang paling indah jam dinding ada di sana. Bala Ustadz kalau jam ini belum selesai. 2 menit menunduk, lihat lagi. Nah, sebelum itu terjadi mungkin kita cukupkan sajalah. Mungkin dari saya cukup. Mungkin waktu kita kembalikan kepada pembawa acara. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan nasihatnya kepada kita. Semoga nasihat yang disampaikan Ustaz tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Acara selanjutnya, nasihat singkat dan motivasi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Edi Salman hafizahullah ta'ala. Selaku pengajar Ma'had Baitus Salam Lubuk Minturun. Ya, fayatafadhal mashkura. Sama aja. Agak dikecilkan dikit. Coba agak dikecilkan volumenya. Atau diadapkan di sana. Tes. Dari yang kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shayyiban nafi'an. Baik, Bapak Ibu wali santri yang sama-sama kita muliakan, kemudian yang kami banggakan, anak-anak kami angkatan 2, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Semoga antum kesini bukan dalam keadaan terpaksa. Paksa atau tidak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan dengan hati dan kemauan diri sendiri. Baik Bapak Ibu, tanpa memperpanjang mukaddimah, nanti sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Zaifah, kalau terlalu panjang nanti tiap sebentar kita menghadap ke jam dinding. Sebelum itu terjadi, kita masuk ke poin-poin. Yang pertama, kami ingin menyampaikan sedikit beberapa pencapaian santri-santri angkatan 1. Jadi istilahnya Bapak dan Ibu dapat gambaran dari angkatan sebelumnya, ini pencapaiannya gitu. Alhamdulillah, di awal kita bergerak di bulan Juli juga di tahun kemarin, kita mulai anak-anak ini hampir semua 90% semuanya masih iqra. Semuanya masih iqra kecuali 2 orang, itu biasa yang senior. Sekarang tinggal 1 senior lagi. Oke. Berarti 90% memulai dari iqra. Ada yang dari iqra 1, dari iqra 2, iqra 3, iqra 4. Paling tinggi dari iqra 4. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, anak-anak tersebut sudah ada yang sampai jalan 11 juz dalam 1 tahun ini. Baru 10,5 juz. Kemudian ada juga yang sudah 7 juz, ada juga yang 6 juz, ada juga yang 3 juz, dan tetap ada juga yang setengah juz. Nah, itu biasa. Jadi berdasarkan kemampuan, semangat, kesabaran dan perjuangan masing-masing santri. Kemudian di Ma'had Baitus Salam kita juga sudah mengajarkan santri dengan guru-guru yang lain manajemen dan manajemen organisasi. Ini yang mereka ini mengakomodir acara Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ini penting untuk di medan dakwah nanti di masyarakat, mereka mengatur dan
mengatur kegiatan dan segala macamnya. Kemudian di sini juga diajarkan kegiatan public speaking. Ini bekal mereka untuk berbicara di depan umum. Kemudian ada juga silat alang mudo, ada alang mudo. Dan juga insyaallah nanti dibantu oleh musyrif kita akhsirat silat praktis ya. Ilmu silat praktis. Jadi setiap Jumaat insyaallah kalau Pak Asep berhalangan nanti akhsirat yang mengakomodir. Kemudian ada juga futsal segala macamnya. Kemudian berenang di kolam terpanjang. Ini sepanjang ini kolam kita ada bebas untuk santri berenang di hari-hari tertentu dan cuaca tertentu. Kemudian pencapaian berikutnya adalah santri kita sudah kita amanahkan mengelola TPQ ya Pak, mengelola TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Quran di masjid di Tanjung Aur. Alhamdulillah sudah jalan berapa bulan? 3 bulan. Jadi mereka walaupun sedang belajar, mereka sudah mengabdi di TPQ salah satu masjid rekanan kita. Kemudian mereka juga sudah mengajar di kampung. Kemudian menjadi imam di kampung masing-masing. Beberapa di antara santri ya. Kemudian sudah ada juga yang menjadi khatib, muazzin di kampung masing-masing. Alhamdulillah. Dan juga sudah mampu membawakan imam tarawih 1 juz 1 malam di beberapa tempat. Mungkin itu yang pencapaian santri. Di perjalanan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga fokusnya tidak terganggu. Kita di sini meminimalisir hukuman fisik kecuali memang hukuman berat. Jadi untuk memotivasi anak dalam belajar tentu ada tekanan. Jarang sekali seluruh anak itu yang belajar dengan kesadaran, jarang sekali. Mungkin ada tekanan-tekanan. Di sini di tahun pertama yang sudah kita terapkan adalah anak-anak ditekan oleh uang jajan. Uang jajan. Jadi sekali seminggu mereka dapat uang jajan dari orang tuanya, kiriman dari orang tuanya maksimal 10.000 per hari. Berarti seminggu berapa? 70. Sebulan? 300. Pokoknya Bapak Ibu kami sampaikan, uang jajan untuk anak-anak kita memang tidak difasilitasi oleh mahatnya. Itu dikirimin oleh Bapak Ibu oleh santri maksimal 10.000 per hari. Dari yang sudah dikirimkan itu, nanti kita akan untuk mendorong anak-anak kita supaya belajar Bapak dan Ibu. Nanti kalau seandainya ada target tertentu tidak tercapai oleh mereka, maka uang jajan mereka kita potong. Kita jadikan milik bersama. Kita buat untuk main futsal, sewa lapangan, segala macam. Pokoknya untuk santri juga. Ini resiko bagi yang malas. Insyaallah. Baik. Mungkin itu untuk baik, mungkin itu pencapaian santri selama satu tahun ini. Kemudian dengan segala kekurangannya, kita mungkin belum sama dengan pesantren pada umumnya Bapak dan Ibu. Itu kita belum ada pagar, belum ada satpam. Maka memang mereka di sini lebih kita tonjolkan kesadaran. Semoga Allah mudahkan mereka mentaati aturan sebagaimana angkatan pertama. Alhamdulillah, angkatan pertama kita bisa dibilang tidak pakai musyrif Bapak dan Ibu. Tidak ada datang orang dari luar kemudian mengatur mereka. Mereka sendiri yang ngatur diri mereka sendiri, dibantu oleh senior mereka. Alhamdulillah aman di angkatan pertama.
Di angkatan kedua ini alhamdulillah ada bantuan dari Akh Sirat. Beliau adalah alumni dari Darul Ilmi Payakumbuh dan ingin mengabdikan ilmu beliau bersama anak-anak karena sudah bertambahnya jumlah santri kita, maka barang tentu kita harus pakai musyrif. Maka mudah-mudahan beliau betah, kemudian mau mencurahkan segala ilmu beliau di sini, dan Allah berikan kebaikan dan keberkahan, dan Allah mudahkan beliau lulus di Saudi Arabia dalam proses penyeleksian dan pendaftaran. Baik, kemudian Bapak dan Ibu, kami wanti-wanti dari awal, kalau ada kita di sini semuanya pasti bukan malaikat yang tidak punya salah dan khilaf. Maka kami berharap nanti saat di pertengahan jalan, di tengah perjalanan, santri-santri kita berharap jangan menerima, mempercayai utuh dari laporan-laporan santri. Saya tidak betah mak karena fulan menggaduh tarawih atau jahit pitih hilang tarawih. Tanya dulu, tabayun dulu. Jadi menghakimi pondok, menghakimi ustadznya, menghakimi kawannya dengan tabayun, dengan bertanya dulu, selidiki dulu, jangan langsung percaya. Mungkin itu saja terkait ini. Ada enggak ijazah mau disampaikan? Ini jawaban dari kami. Kami buka sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada yang masih ragu-ragu Bapak dan Ibu, masih ada yang bertanya-tanya tentang sesuatu hal, mungkin insya Allah kami akan jawab semampu kami. Ini perkara teknis yang kami sampaikan. Oke. Sekali lagi jika ada pertanyaan, tak dioper dia, dipegang aja Naf. Ibu-ibu mungkin, atau cukup legowo saja, sami'na wa ata'na. Okay. Ya Bapak dan Ibu, sedikit kami tambahkan sebelum ada yang bertanya. Di sini kurikulum kita untuk sementara waktu itu masih Al-Quran, bahasa Arab, disertai dengan ta'lim, akidah, fikih itu pas ta'lim siap salat ya Ustaz ya. Kemudian ada public speaking juga. Kemudian mereka mengajar untuk ilmu umum. InsyaAllah ke depan kita akan coba programkan dipelajari apa-apa saja yang penting dari ilmu umum tersebut. Tidak semuanya, apa yang berguna lah. Karena sekian tahun kita belajar, dipelajari semuanya yang dipakai sedikit juga. Gitu. Kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu, silakan. Ya silakan Ustaz. Dioper dari ibu-ibu dulu sebentar Ustaz. Atau ini aja. Ini aja lah. Oper satu ke belakang. Bisa. Tes. Tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustaz, aku tuh mencari anak itu sekali mana Ustaz? Gitu. Siap. Baik, nanti anak-anak kita fasilitasi Bu, 1 kali seminggu telepon, maksimal berapa menit? 15 menit. Kemudian sekali sebulan kunjungan di awal minggu pertama setiap bulan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tentang waladannya dikirim anak-anak atau itu apa nih? Lupa. Alhamdulillah, insyaallah.
Jadi nanti ditransfer Bu, ada nomor rekening yang nanti diberikan, nomor rekening sekretaris yayasan. Beliau yang rutin membagikan uang jajan yang sudah Ibu kirimkan. Kalau seandainya Ibu mengirimkan langsung ke santri, bahaya untuk program kita. Bahaya untuk program kita. Karena tadi kita sepakat atau sudah diterapkan setahun ini, setiap yang tidak mencapai target kita tarik uang jajannya. Sekarang uang jajannya dia pegang sekian ratus ribu misalkan. Kalau ketika kena denda, tentu mereka masih lapang memberikan. Tapi kalau seandainya uang jajannya sudah di sekretaris, sekretaris memberikan 10 ribu, pas dia kena denda, maka itu jadi pelajaran bagi dia, tidak dapat dia jajan. Jadi untuk kedepannya dia akan berusaha dan semangat untuk belajar. Mudah itu. Ada lagi, Ustaz, silakan. Wali dari Taufan ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pertanyaan sebelumnya, alhamdulillah sudah terwakili dari saya. Uang jajan anak-anak itu apakah dibagikan setiap hari atau per pekan? Setiap hari Ustaz. Setiap hari. Siap untuk masalah Ya. Terus terkait mungkin anak-anak ini kan selama 6 tahun di sini saja. Oh iya lupa. Mungkin dari sebagian orang tua mungkin ada banyak dari jasa itu Salah. mungkin agar tidak ada keraguan atau bagaimana, mungkin bisa untuk menjelaskan meski saja Dioper aja mic tadi. Ada apa? Kesepakatan? Siap. Oke. Untuk ijazah, mungkin kalau di pondok kita tercinta ini tetap diutamakan kita kader untuk menjadi dai, bukan berarti tidak ada ijazah. Untuk ijazah kita jamin ada ijazah insyaallah taala. Insyaallah kita menginduk ke Kemenak sebagai pesantren, karena pesantren otomatis kita di bawah dari Kemenak. Karena kita baru berdiri, maka izin itu berproses. Nanti setahun berjalan, sekarang ada tahun berjalan, baru bisa mengurus surat izin operasional. Ternyata setelah turun izin operasional tidak langsung bisa menyelenggarakan ujian sendiri. Selama kita belum bisa menyelenggarakan ujian sendiri, maka kita mengadakan rekanan. Rekanan itu ya untuk sementara kita numpang di lembaga lain. Dan karena muatan pelajaran agama kita itu banyak, maka kalau disuruh mengajarkan semua ilmu umum yang sebagaimana disebutkan tadi, kita nggak bisa, karena akan mengorbankan ilmu yang lebih penting. Maka untuk mengurangi itu kita menempuh rekanan dengan pendidikan non formal atau informal, sehingga ijazah kita penyetaraan. Nah, tapi ijazah penyetaraan bukan berarti ijazah itu nggak laku. Ijazah penyetaraan itu kedudukannya sama dengan ijazah yang lain. Bahkan dari Dignas kemarin ketika kita konsul, kalau ada yang menganaktirikan, artinya dipakai sekolah nggak laku atau ditolak hanya karena penyetaraan, atau dipakai melamar pekerjaan nggak diterima, suruh melaporkan. Bahkan itu dihitung kejahatan. Kalau Kota Padang secara khusus, Anda nggak tahu kalau Sumatera Barat yang lain. Kalau seseorang tamat SMP,
dia memiliki hafalan 10 juz, itu boleh masuk SMA favorit manapun. Sudah ada dalam keputusan wali kota Padang. Insya Allah nanti setiap penerimaan ijazah kita sertakan sertifikat hafalan, dan itu laku. Kalau dia hafal, ya kalau dia tamat SMA, kemudian hafal berapa? 15 kan? Nah, maka dia bisa masuk jurusan apapun. Syukur-syukur kalau hafal 30 bisa masuk kedokteran. Tapi bukan berarti kita nyuruh ke situ. Kita hanya menyebutkan. Artinya ketika Dignas Kota Padang menyampaikan demikian, kebijaksanaan begitu bukan diberlakukan secara ngawur. Diujikan 10 orang yang cerdas-cerdas, tapi bukan dari penghafal Quran. Kemudian diambil 10 orang penghafal Quran. Ketika 10 orang ini diberi waktu setengah jam untuk menghafal sekian baris Al-Quran, sebagaimana mereka targetkan, mereka nggak mampu. Sesuatu yang menghafal Quran itu menghafalnya nggak sampai setengah jam. Dan ketika diberikan kepada mereka rumus-rumus kimia yang sulit, para penghafal Quran ini nggak sampai waktu yang ditentukan, mereka mampu menghafal tetap lebih cepat daripada yang pintar-pintar ini. Maka di antara terapi kecerdasan itu menghafal Quran. Ambo secara pengalaman pribadi, anak dulu bukan orang yang pinter enggak, mendekati bodoh ya. Ya nilai pas-pasan lah sekolah. Begitu mondok kita terbiasa menghafal, ternyata jangankan dijelaskan guru, sekedar membaca apa yang kita pelajari di sekolah langsung paham. Artinya di antara terapi menghilangkan atau meningkatkan kecerdasan itu ya memang menghafal, dan itu diakui oleh Dignas. Gak ada para penghafal Quran kemudian bodoh, itu gak ada. Nah, para penghafal Quran bodoh itu gak ada. Bodoh dari satu disiplin ilmu mungkin karena dia tidak mempelajarinya, tapi bodoh secara global maka jawabnya enggak. Dan kita bisa mengetahui sebagian santri-santri kita dari pertama masuk sampai setahun melalui pendidikan kita, kecerdasannya itu signifikan, artinya meningkat. Pertambahannya pesat, meningkatnya itu pesat. Nah, jadi jangan khawatir masalah ijazah. Insya Allah kita jamin kalau dia lulus. Kalau nggak sampai lulus cabut itu ya keluar dari jaminan kita. Nah, dan insya Allah kita bantu sampai dia keluar mencari sekolah yang lebih baik. Kita bantu insya Allah kita. Ya, mungkin itu jawaban kita. Kecuali cara keluarnya salah saya. Betul. Kalau keluarnya karena dikeluarkan ya maaf saja, kalau ijazahnya urus sendiri. Iya, urus sendiri. Iya. Ya sudah ada beberapa yang dikeluarkan karena cabut, merokok, kriminal saya. Kriminal. Nah, jadi sudah kita keluarkan, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, satu lagi kita akan coba dulu untuk angkatan kedua ini, karena santri kita sudah punya pengalaman mengajar TPQ, maka mereka angkatan 2 akan dibantu oleh senior-seniornya belajar. Nanti baru setoran akhir sama kami. Jadi begitu sistemnya. Karena kita coba anut sistem Yaman gitu. Kalau tidak dianut seperti itu, kita setiap angkatannya butuh SDM baru gitu ya. Jadi bagusnya. Jadi kita sebenarnya mengkader pengajar nih. Mereka ini walaupun santri tapi sudah punya mental pengajar gitu. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita sampaikan sedikit secara lisan kesepakatan ya yang sudah kami kirimkan di grup. Mudah-mudahan print outnya sudah siap. Tadi masih proses. Masih juga tidak ada perubahan, maka akan diskorsing. Dan terakhir sampai dikeluarkan dari Mahat Baitul Salam. Jadi kalau semangatnya yang sudah Bapak dan Ibu, putus harapan kita tuh. Kalau kemampuan kita bisa toleransi, karena itu fadlun minallah, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau semangat memang harus tumbuh dari jiwa anak-anak dan dibantu dengan motivasi dari orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, santri bertekad menjaga ibadahnya dengan penuh kesadaran tanpa paksaan. Maka jika pemaksaan dibutuhkan, maka santri harus rela dan ridha dengan ketetapan Mahat.
Yang ketiga, santri wajib mengajarkan di kampung halamannya masing-masing ilmu yang telah dipelajari di Ma'had setiap kali libur semester, dan mengisi form yang dibawa dari pondok yang nantinya ditandatangani oleh pihak masjid atau MDA. Ini kelebihan kita dibanding pondok-pondok yang lain. Kita sudah ada program pengabdian setiap kali satu semester ada libur. Apa yang sudah dipelajari Iqra 4 baru maksimal, maka dia harus mengajarkan Iqra 3 ke bawah. Mereka harus mulai mengajar. Dan tidak tidak nginap di rumah, mengurung diri di kamar sambil scrolling. Apalagi sambil nonton TV. Harus ada tugas dari sekolah untuk mengajar kaum muslimin di kampungnya masing-masing. Kemudian yang keempat, jika seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap santri selama belajar di Ma'had, maka tidak ada saling menuntut antara wali santri dengan Ma'had, karena Ma'had berupaya semaksimal mungkin menjaga amanah dari wali santri. Yang kelima, seluruh santri Ma'had Baitul Salam diwajibkan mengikuti pendidikan selama 6 tahun ditambah dengan pengabdian 1 tahun. Bapak Ibu, ini sedikit kami tambahkan karena ada komunikasi dengan Ma'had As-Salam Sari Lama. Jadi sebelum 6 tahun, jika anak kita, di antara anak kita ada yang selesai 30 juz sebelum 6 tahun dan sudah belajar bahasa Arab dasar, maka kita akan kirimkan, kalau orang tua berkenan ya Bapak dan Ibu ya, kita akan kirimkan ke Payakumbuh, belajar langsung di Ustaz Abdul Rahman, di tempat Ustaz Abdul Rahman Abu Usman. Beliau merupakan murid dari beberapa syekh di Yaman dan di Saudi Arabia. Jadi kita akan kirim ke sana. Kalau sebelum masa 6 tahun selesai 30 juz. Tapi kalau masih belum selesai juga berarti sabar ya di sini dulu. Baik. Yang keenam, ini yang perlu jadi catatan penting. Apabila di kemudian hari santri mengundurkan diri, maka santri wajib mengganti biaya pendidikan yang sudah berjalan. Berapa makan kita hitung sendiri. Berapa pokoknya apabila di kemudian hari santri mengundurkan diri. Jadi itu untuk anak-anak ustaz yang baru, berharap pakai mental baja di sini. Bersabar, berjuang, terima kelebihan dan kekurangan kita di sini. Kalau tidak mengganti orang tua awak, siap mengganti orang tua awak. Contoh setahun, sebulan, anggap 1 juta. Lah belajar awak 6 bulan. Berarti 6 juta. Jangan dipersusah, jangan dipersulit orang tua kita. Tabah-tabah di sini. Bisa? Bisa. Kan kata Ustaz Uzaifah tadi kan sudah memotivasi antum tuh. Menghafal Quran, terapi untuk meningkatkan kecerdasan. Baik. Yang ketujuh, orang tua atau wali santri suka rela menerima keputusan Ma'had jika anaknya sewaktu-waktu dikeluarkan dari Ma'had. Hal ini terjadi karena pelanggaran yang terus dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Guru sudah tidak sanggup membina anak tersebut dan pelanggaran tersebut berpotensi untuk menular kepada yang lain. Dan tidak ada pembelaan dari orang tua karena hal itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Kira-kira dari penjabaran ini jelas Bapak dan Ibu? Kalau kita angkat tangan, santri angkat kaki. Iya. Iya. Tahu maksud angkat kaki? Nah, gitu. Baik, mungkin itu saja dulu. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengiriman santri ke saya, umpama santri pada tahun ketiga sudah mencapai 20 misalnya. Kemudian yang pertama berapa tahun itu kita katakan? Isari lama tuh Pak. Kemudian setelah dia diberi lama, apakah dia dikembalikan atau sudah ada tamat? Gitu.
Baik, informasi yang kami dengar baik dari Ustaz Abdurrahman langsung atau dari teman-teman beliau. Jadi kalau seandainya memang layak nanti, biasanya beliau langsung antarkan sendiri ke Yaman, Pak. Langsung antarkan sendiri ke Yaman. Kalau memang santri ini layak gitu. Ya kita belum mencoba sih bagaimana teknisnya karena kita belum melalui. Karena belum ada juga yang santri yang selesai 30 juz di sini kan Pak ya. Nanti insyaallah nanti kita akan komunikasi jika ada anak-anak yang selesai. Nanti kita akan urus bagaimana ijazahnya bagaimana, kemudian kelanjutan pendidikannya bagaimana, diarahkan ke mana, nanti Ustaz Abdurrahman akan menindaklanjuti insyaallah. Dan itu opsional. Kalau ternyata betah di sini kita fasilitasi. Ya, cuma pilihan saja Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sedikit tambahan, belajar dari santri-santri kita yang angkatan pertama. Kalau di awal-awal mereka mondok kemudian gak betah, itu hampir keumuman santri begitu. Setengah lebih dari santri itu dulu hari-hari pertama itu nangis. Ada yang nangis terang-terangan, ada yang nyuruh sembunyi kemudian nangis. Bisa ditanya tuh. Kita aja hanya tahu beberapa orang. Ternyata ketika dituding mereka bilang enggak, itu juga nangis. Ustaz aja yang gak lihat. Artinya kalau awal-awal gak betah itu wajar. Tapi kalau sudah berbulan-bulan di sini tetap gak betah, mungkin memang itu perasaan dia. Tapi kalau di awal-awal itu hampir semua perasaannya begitu. Bisa tanya santri-santri yang ini. Bahkan sekarang kalau disuruh pulang, kalau kamu pindah dari sini atau pulang balik aja lah sekolah umum, mereka nggak mau. Padahal dulu mereka setiap pagi sore minta pulang. Ya betul, santri ini bisa ditanya. Nah, hampir keumumannya. Jadi jangan terkalahkan dengan tadi setiap santri nelpon, "Mak pulang lah, nggak betah di sini." Itu biasa, harus dilawan, harus dikokohkan. Itu insya Allah beberapa saat ya wajar. Mereka dulu biasa santai, bisa main apapun, main HP, di sini nggak boleh. Kemudian nggak betah karena dirampas sebagian kesenangannya, itu wajar. Ini untuk masa depan mereka. Yang kedua, ya kalau namanya ditunggui orang tua dengan ditunggui guru mengawasi orang banyak, kemudian kasih sayangnya beda, itu wajar. Sehingga mereka nggak betah, itu wajar. Kemudian masalah ini bully, kita tetap menekan semaksimal mungkin untuk tidak ada membuli di pondok kita tercinta. Tapi kalau kemudian ada laporan, misalnya dibully ini, sama dengan yang Ustaz sebut tadi, jangan langsung dipercaya. Karena sebagian anak ini supaya mereka bisa ditarik pulang, supaya nggak ada alasan dibilang nggak belajar mereka di sini, dicari-cari. Sehingga satu-satunya alasan yang paling logis, dia tuduh teman-temannya supaya orang tuanya mau narik dirinya. Setelah diteliti sebenarnya nggak ada. Kalaupun ada yang minim lah, namanya anak-anak bercanda itu ada lah. Tapi yang fatal itu alhamdulillah kita nggak ketemukan. Setelah di cross check, kita cross check bukan pada pelakunya, tapi ketika ada pengaduan dibully fulan, kita tanya orang-orang dekatnya. Gak ada yang mereka melihat, padahal mereka berkumpul satu tempat tiap hari. Masa ya kalau ada bully yang fatal tidak satu pun ada yang menyaksikan. Jadi diharapkan kalau ada keluh kesah itu dibesar-besarkan hatinya. Jangan langsung, kalau orang tuanya kalah ya sudah, bagaimana santrinya? Orang tua yang akalnya sudah lebih sempurna tentu lebih mampu menjaga kebijaksanaan. Kalau dia yang nggak mampu, bagaimana kemudian guru mau membesarkan hati para santri? Kan demikian. Habis tes. Baik, ada tanggapan Bapak dan Ibu yang kurang dipahami? Sekali lagi, untuk uang jajan sudah jelas Pak ya, dikirimkan melalui rekening sekretaris yayasan, sampaikan. Kemudian pengambilannya maksimal 10.000 per hari. Dan kami berharap tidak ada yang main di bawah meja. Kuna agi ka ustaznya, agi lo ka anaknya langsung. Ini tak boleh. Ini fatal akibatnya. Melemahkan semangat anak nih. Sehingga dia tidak tahu efek kemalasan dia. Baik Bapak dan Ibu, ada tambahan atau ada pertanyaan
yang kira-kira membuat ragu, kita masih menunggu nih print out yang akan Bapak Ibu tanda tangani. Kesepakatan seperti tadi bahwa setiap santri yang belajar di sini wajib setiap libur semester untuk mengajar di tempat tinggal, di sekitar tempat tinggalnya masing-masing. Karena kita ingin menyebar luaskan agama ini Bapak dan Ibu, tidak hanya fokus kepada individu-individu saja. Alhamdulillah sudah datang. Tes. Tes, 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 tes satu. Tes. Tanda tangan ini ada apa? Stempel. Tanda tangan aja dulu, Ustaz. Baik, tes. Tes, ya. Baik. Tutupan aja dulu. Apa acara lagi? Sudah. Sudah. Bapak dan Ibu, nanti kita tanda tangani ditandatangani oleh mudir sebentar suratnya. Nanti kita serahkan kepada Bapak dan Ibu, dibaca-baca dulu, direnung-renungkan dulu. Jika ada yang kurang nanti disampaikan. Kemudian jika sudah sepakat, silakan ditandatangani. Mohon bersabar. Mungkin demikian dari kami. Nanti kalau seandainya ada terpikir-pikir di rumah, mungkin bisa ditanyakan di grup kita, Bapak dan Ibu ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan berakhirnya nasihat, motivasi dan yang lainnya yang disampaikan oleh Ustaz tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan berterima kasih atas perhatiannya. Ada stempel. Saya tutup dengan sebuah Tanya soal ini lah. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau adalah umur panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Sekian dari saya tutup dengan doa pembukaan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya lai aman. Tes. Beb. Tes. Mana ada stempel juga, Zat? Ada. Coba sak sini, Zat. Coba nak cari-cari, Zat. Hah? Coba lo, Mas stempel be, cari stempel be. Dia jam bon. Orang sebenarnya si kuanci nyerahkan dokumen kalau letak aja bangku dengan posisinya. Beb.
Yo. Pan dokumennya dia penerimanya. Lah sampai ko lah lagi mana sih masing-masing. Masya Allah. Bayang dokumen tu lah di preso. Dokumen